Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anakku dengan Pak Agus Fitriana di channelnya Bapak Kodrat Yusuf Nugraha MPD. Pada hari ini Pak Agus akan memberikan pelajaran dasar pengenalan cara bermain catur. Kenapa Pak Agus ingin menyampaikan permainan catur ini? Karena ternyata catur itu adalah satu olahraga. Wah, Pak Agus, olahraga itu kan yang melibatkan otot kecil, otot besar dengan satu tujuan tertentu. Lah kenapa ini catur menjadi satu olahraga dan dipertandingkan di olahraga multi event seperti Porda ya, bukan olahraga daerah, di PON. Kok bisa dipertandingkan? Nah, ternyata sepakat para praktisi olahraga bahwa ini adalah olahraga tidak murni begitu. Ada suka bercanda catur lebih berat karena harus memindahkan kuda, memindahkan benteng dan yang lain sebagainya. Langsung aja ya, kita mulai dulu supaya berkah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bagus akan perkenalkan catur ini adalah katanya nih kalau lihat dalam literasi adalah olahraganya, bukan olahraga, permainan para raja ya, dari Persia, ada yang mengatakan dari India. Kalau kalian lihat adalah berbentuk kotak-kotak. Nih, ada tulisan, ini adalah ada huruf, ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, A, B, C, D, E, F, G, H. Nanti itu kita bahas. Yang sekarang yang ingin Pak Agus bahas adalah bahwa catur ini alatnya adalah terdiri dari papan dan yang kedua adalah bidak ya. Pak Agus, ini kok bidaknya ada 2 baris ya? Yang pertama yang diartikan itu adalah para perwira. Karena ini adalah permainan strategi berperang menurut sejarahnya. Yang kedua adalah para prajuritnya, anak-anaknya yang disebut bidak begitu. Nah, cara menjalankannya adalah ya, ini terdiri dari hitam dan putih. Nanti akan Pak Agus terangkan. Yang pertama adalah cara menjalankannya, memainkannya. Bidak ini kalau pertama boleh melangkah 2 langkah. 2 langkah. Ya. Sedangkan selanjutnya dia melangkahnya hanya 1 langkah. Pertama pembukaan bisa 2 langkah. Tentunya kalau 1 langkah boleh. Ini maksimal 2 langkah. Kemana? Lurus. Ini bidak nih. Ya, anaknya. Ada yang bilang anaknya nih. Lurus. Tidak boleh menyilang. Itu bidak. Ya. Ini banyaknya 8. Yang kedua adalah langkah kuda. Langkah kuda adalah selalu menyerupai huruf L. Ini L. Ya, L lagi. Set, bisa ke kanan juga. Bisa ke samping, L menyamping, L menyamping. Ini kuda. Ada lagi yang namanya adalah looper. Ada orang bilangnya kuncung. Kuncung ya. Nanti kita bahas lagi. Namanya looper. Nah, ini adalah tidak bisa berjalan kalau pertamanya tidak dibukakan jalan. Harus dibukakan jalan dulu, dia baru bisa melangkah kalau di dalam pembukaan. Nah, ini ada 2 macam. Ini bergeraknya adalah lurus. Kalau putih dia harus sejalur putih. Kalau yang hitam dia harus hitam. Ke hitam terus. Ini adalah looper. Ada yang bilang lagi gajah. Ya, ada yang bilang gajah, looper. Kalau orang Sunda bilangnya kuncung. Ya, kalau yang resminya gajah. Ini lurus. Ini kuda L ya. Nah, lalu ada lagi yang menarik adalah yaitu karena harus dibuka dulu ya kalau dalam pembukaan.
ini adalah benteng. Benteng. Jalannya lurus sesuai dengan karakternya benteng. Benteng. Ya, dia tidak bisa menyilang. Mau hitam, putih sama. Yang penting dia lurus. Dia bisa dua-dua begini, bisa juga. Ya, bisa saling berhadapan. Lalu apalagi menteri. Ada yang namanya menteri nih, perwira menteri nih. Kalau menteri ini, dia bisa menyilang seperti gajah, seperti luper, seperti kuncung. Lurus. Dia bisa juga di kanan. Lebih bebas, dia bisa juga lurus seperti benteng, ya, supaya kamu kelihatan. Seperti benteng, dia juga bisa bergerak ke kanan ke kiri. Cuman dia tidak bisa letter L, layaknya si kuda, ya. Apalagi saya, udah ya semuanya ya. Bidak udah berjalan. Pertama 2 langkah, seterusnya adalah 1 langkah dan tidak bisa menyilang. Lalu ada yang namanya kuda, dia menyilang L, ya. Ada lagi yang namanya gajah, luper, kuncung, dia menyilang sesuai garisnya hitam atau putih, karena ini ada 2 macam. Ada lagi yang namanya benteng, pergerakannya lurus ke kanan ke kiri. Ada lagi yang namanya pergerakannya apalagi ya, menteri, bebas kemana-mana. Cuman dia tidak bisa bergerak letter L layaknya kuda. Dan yang terakhir adalah raja. Karena ini raja sangat dihargai, mempunyai wibawa yang sangat tinggi. Jalannya hati-hati kalau si raja ini. Dia jalannya adalah 1 langkah. Boleh ke samping kanan, boleh ke samping kiri. Posisinya boleh di hitam, boleh di putih. Tapi dia jalannya hanya 1 langkah. Tentunya dia tidak bisa bergerak secara L, ya. Ke depan 1 langkah, ke kanan 1 langkah, ke belakang 1 langkah. Itu adalah gerak daripada raja. Nah, biasanya permainan ini kan terdiri dari hitam dan putih. Kalau nanti pas permainannya yang mengawali itu adalah yang memegang bidak putih, ya, memegang bidak putih. Nah, yang banyak kekeliruan di kelas pemula itu ini adalah penyimpanan raja. Kalau raja putih itu, kalau yang benar kotak ininya papan caturnya, bahwa raja putih itu ada di sebelah kanan, tentunya hitam ya. Kalau rajanya putih, dia harus di hitam. Kalau rajanya hitam, dia harus di putih sebelah kiri. Begitu. Kadang-kadang ada papan catur itu yang di sebelah kiri begini. Ini keliru, ya. Nanti Pak Agus jelaskan bagaimana Pak Agus nih A, B, C, D, E, F, G, H. Ini buat apa sih fungsinya? Nanti, ya, di bagian yang kedua. Sekarang kalau kamu mempunyai, coba kita mainkan di rumah. Oh, ini cara ini. Mungkin ibu bapaknya ada yang sudah tahu, atau kamu buka di Google begitu. Ini Pak Agus hanya menerangkan secara dasar saja. Nanti juga ini kan namanya pengenalan. Nanti ada yang namanya jam juga, ya. Kalau dulu bermain itu bisa ditinggalkan, ya, selama 1 hari 2 hari, karena tidak ada itu yang tradisional, yang konvensional. Nah, sekarang mainnya dengan jam begitu. Mohon maaf anak-anakku, pada hari ini Pak Agus membawanya adalah bidaknya yang sangat kecil, ya. Ada lagi nanti yang bidaknya yang gede, ya. Pak Agus nggak sabar pengen memperkenalkan olahraga catur ini. Olahraga catur ini adalah olahraga tidak murni, tapi sepakat para praktisi olahraga bahwa ini termasuk olahraga yang tidak murni, ya. Kalau ada masukan, ada saran, boleh nanti Pak Agus tunggu. Kita kupas dan kita berdiskusi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat anak-anakku. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.